Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suasana mencekam masih menyelimuti hadirin sekalian negara kita. Begitu pula negara-negara yang lain. Tidak diharapkan pandemi yang diperkirakan akan berakhir pada beberapa waktu yang lalu ternyata datang lebih dahsyat. Situasi semakin sulit, keadaan ekonomi juga dirasakan semakin menyempit. Tangan-tangan manusia tak berdaya, tapi orang-orang yang beriman tidak akan pernah putus harapan. Bagaimanapun mencekamnya suasana, bagaimanapun sulitnya keadaan yang dihadapi oleh manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya, dengan rahmatnya terhadap hamba-hambanya orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa. Di tengah suasana yang sulit ini Allah melimpahkan kemudahan atas dirinya. Di tengah suasana yang mencekam Allah memberikan rasa aman ke dalam sanubarinya. Karena mereka tidak pernah menggantungkan hidup mereka kepada usaha mereka. Mereka berusaha, mereka berjuang tak berbeda dengan orang lain. Tapi hati mereka tambatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dari salah satu pelajaran manfaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan melalui manasik haji adalah bersa'i di antara Safa dan Marwah. Bukan hanya sekedar ibadah ritual, menjalankan perintah Allah, tapi dalamnya terdapat hikmah-hikmah pendidikan. Bagaimana seorang wanita bersama anak yang masih dalam belayan dan gendongannya ditinggalkan atas perintah Allah di tempat yang tidak bertuan. Tidak terdapat air, tidak terdapat tumbuhan, tidak terdapat manusia. Dalam kesepian, dalam kehampaan, dalam keadaan yang benar-benar tidak sama sekali meninggalkan sarana kehidupan wanita ini ketika ditinggalkan oleh sang suami. Sang istri bertanya, Allahu amaraka, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Dijawab oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, na'am. Benar, Allahu amarani, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan saya. Wanita ini langsung hadirin sekalian mukanya berseri-seri. Dia mengatakan, idzan lan yudhi'ana, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Suaminya meninggalkan bukan karena kejemuan, tapi atas perintah Allah. Sang istri pun menerima dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memiliki tujuan yang amat mulia bagi mereka.
Ibrahim mentaati perintah Allah, sang istri juga menerima dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan keluarga Ibrahim. Anak yang lahir dari wanita yang di kemudian hari, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi hadirin sekalian pemuka yang membawa rahmat bagi seluruh al-alam. Sedangkan satu lagi anak Ibrahim yang didapatkan setelah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di padang yang tak bertuan tersebut, yaitu Ishak, melahirkan nabi-nabi dari Bani Israel yang jumlahnya ribuan. Kenapa hadirin sekalian Allah berikan kemuliaan bagi keluarga Ibrahim? Dan Allah perintahkan para nabi, para rasul setelah Ibrahim untuk mengikuti jejak langkah Ibrahim. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan padamu wahai Rasulullah, ikutilah jejak langkah Ibrahim. Ibrahim beragama bukan hanya dengan lisan, tapi membuktikannya melalui hadirin sekalian seluruh kehidupannya. Ketika Allah memerintahkan dia berserah diri, bukan hanya dengan lisan dia buktikan, tapi dengan amal dan seluruh kehidupannya dia buktikan dirinya seorang hamba yang berserah diri. Bahkan kata Islam mulai dikenal pada masa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu sang istri ditinggalkan di padang yang tak bertuan tersebut, dia tertatih-tatih, terseok-seok, bersa'i, artinya berusaha di antara Safa dan Marwah. Kata sa'a yas'a dalam bahasa Arab berarti berusaha. As'a, saya berusaha. Berubah dalam bahasa Indonesia menjadi kata usaha. Dia bukan berlari-lari di antara Safa untuk bermain-main, tapi untuk berusaha mencari sesuatu. Memandang dari bukit Safa dan Marwah, mungkin ada sesuatu yang dapat menyambung kehidupannya atau menyaksikan kafilah yang berlalu. Setelah dia bersa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, menghabiskan tenaga dan usahanya, dia pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dan yakin, sebagaimana keyakinan para nabi, bukan usaha yang menghasilkan rezeki. Usaha hanya sebab, sedangkan rezeki dari Allah. Jangan kita menyembah sebab menjadikannya sebagai Tuhan. Begitu pula seorang berobat, sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah, bukan obat yang menyembuhkan. Kita bertasabub sebagaimana perintah Allah, bersebab, berusaha, berjuang untuk membuat kita menikmati arti dari perjuangan kita. Seorang yang mendapatkan sesuatu setelah perjuangan beda dengan orang yang menerima sesuatu tanpa perjuangan. Jadi jangan pernah kita menjadikan sebab sebagai Tuhan yang kita sembah. Bila sebab tidak ada, kita kehilangan harapan kita. Sayyidah Hajar di padang yang tak bertuan tidak terdapat sebab-sebab kehidupan. Begitu dipasrahkan dirinya kepada Allah, Allah perintahkan Jibril untuk turun membawakan dan menghidangkan makanan syurgawi, kemudian memancarkan zam-zam dari tempat tersebut yang diminum bukan hanya oleh satu generasi, bukan hanya satu bangsa, tapi berabad-abad selama ribuan tahun. Sekian bangsa, sekian suku dari berbagai macam penjuru dunia hingga kini menikmati air yang memancar dari mata air keimanan, keislaman dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah ingatkan bahwa orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah. Karena dia menjadikan sebab sebagai Tuhannya. Wala yai'asu min rauhillahi illal qaumul khasiru, illal qaumul kafir. Oleh karena itu hadirin sekalian, kenapa kita khawatir selagi Allah Tuhan kita? Kenapa kita berduka, bersedih selagi Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Yang pergi meninggalkan kita bukan hilang, tapi sementara kita berpisah. Sedangkan yang datang menghantui kita, sebenarnya hadirin sekalian semua tidak lepas dari kendali Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballah. Katakan tidak ada sesuatu musibah yang akan menimpa kita
kecuali apa yang telah dituliskan Allah sebagai ujian, pelajaran, pendidikan bagi kita semua. Oleh karena itu jangan di saat kita menerima nikmat kita lupa dan sombong. Jangan pula di saat kita menghadapi cobaan kita bergelisah, takut dan gundah gulana. Kita berusaha berjaga-jaga. Tapi ingat, berjaga-jaga tidak akan mampu untuk mengubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bila datang untuk menguji kita. Oleh karena itu barang siapa yang ingin terus merasa aman, bebas dari kegelisahan, dalam ketakutannya akan datang kabar gembira dari malaikat Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hendaklah hatinya selalu ditambatkan di sisi Allah. Dengarkan firman Allah dalam suratul Ahzab. Seruan dan himbauannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kalian banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak menyebutkan nama Allah. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan apapun kebutuhan kalian, dimanapun kalian berada, panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa saja yang kalian hadapi, dimanapun kalian berada, Allah memiliki nama-nama yang begitu indah, yang memberikan harapan bagi kalian. Nama ini bukan hanya sekedar nama, tapi dalam nama ini terdapat, hadirin sekalian, apa? Terdapat kekuatan yang mengatur, yang mengendalikan langit dan bumi dengan seluruh isinya. Alam raya semua dikendalikan oleh Allah dengan nama-namanya. Panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bisa kita lemah, ya Qawi, ya Matin. Bisa kita menghadapi orang yang zalim menganiaya kita. Panggil ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Bisa kita miskin, panggil ya Ghani, ya Mughni. Bisa kita bergelisah, panggil ya Salam, ya Mu'min. Nama ini bukan hanya sekedar nama, tapi kalau kita sebutkan dan kita panggil tanpa kita hayati, tanpa kita resapi, maka nama tersebut hadirin sekalian akan berlalu begitu saja. Ketahuilah dengan asma Allah, langit, bumi dan seluruh isinya hadirin sekalian bekerja. Udhkurullaha dzikran katsira. Mengapa Allah perintahkan kita banyak menyebut nama Allah? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah, bersandar kepadanya, kalbu-kalbu kita yang gundah, yang guncang akan kembali tenang dan tentram. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah. Sucikan nama-namanya. Bersihkan jiwa kalian dari prasangka buruk terhadap Allah. Semua yang datang dari Allah kebaikan. Tapi karena disikapi salah oleh kita, kebaikan tersebut hadirin sekalian tidak dapat kita rasakan. Karena kita salah menyikapi kebaikan yang datang dari Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tahu tidak hadirin sekalian, manfaat dari tasbih yang kita baca subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallahil azim wa bihamdih. Al-Quran menceritakan kepada kita Nabi Allah Yunus yang berada dalam perut ikan di tengah-tengah kedalaman lautan, yang menyelamatkan dirinya karena seringnya dia bertasbih kepada Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan dia banyak bertasbih kepada Allah sebelumnya, niscaya dia akan mendekam dalam perut ikan hingga hari kebangkitan. Tahu doa yang dibaca oleh beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah yang memerintah, yang berkuasa di langit dan di bumi. Subhanaka ya Allah, maha suci Engkau. Apa yang saya alami, apa yang kita derita saat ini, semua disebabkan karena kezaliman, kemaksiatan yang kita lakukan. Bukan karena Allah zalim, tapi karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Aku sadari, aku akui ya Allah, selama ini kami termasuk orang-orang yang zalim.
Dengan doa tadi hadirin sekalian, Allah selamatkan Yunus dari perut ikan. Padahal akal menafikan kemungkinan akan adanya kehidupan dalam perut ikan di tengah-tengah kedalaman lautan. Sampai Abu Abdullah Shadiq mengatakan, ajaban li da'wati Yunus, sungguh menakjubkan doa Yunus. Awaluhu tauhid, yang dimulai dengan tauhid. Wa awsatuhu tasbih, pertengahannya, di tengah-tengahnya berisikan tasbih mensucikan Allah. Wa akhiruhu i'tirafun bidzam, ditutup dengan pengakuan atas dosa dan kesalahannya. Berarti semua ini bukan terjadi karena kezaliman Allah, tapi karena kezaliman kita. Kalau kita kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, insya Allah dari kegelapan Allah keluarkan kita menuju kehidupan yang terang benderang. Lalu ayat selanjutnya, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Ini keterangan buah daripada zikir dan tasbih. Dialah Allah yang senantiasa melimpahkan selawatnya atas kalian, wahai orang-orang yang berzikir, wahai orang-orang yang bertasbih, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan yang bermacam-macam. Wabah pandemi pada saat ini merupakan bahagian dari kegelapan. Kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, berbagai macam persoalan sosial dan lain sebagainya, semua merupakan kegelapan yang dihadapi kita. Allah berjanji bagi mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah, bertasbih kepadanya, untuk mengeluarkan kalian dari dalam kegelapan, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, menuju kehidupan yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima, sungguh Allah terhadap orang yang beriman amat-amat penyayang. Oleh karena itu, siapa yang ingin disayangi Allah, dikasihi Allah, masuklah dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, berserah diri kepadanya. Oleh karena itu, perbanyaklah hadirin sekalian kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyaklah kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian perbanyak selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kali seorang berselawat, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, berselawat satu kali kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 selawat untuk diri. Siapa yang berselawat untuk keluarga Rasulnya satu kali, Allah akan berselawat untuk keluarganya 10 kali. Selawat dari kita hanya merupakan doa, sedangkan selawat dari Allah limpahan rahmat yang tak terhingga. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang yang selalu mendapat limpahan selawat dan rahmat dari sisi Allah dan berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah hadirin sekalian berzikir kepada Allah dengan tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, istighfarnya, juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup dari khutbah yang singkat ini hadirin sekalian, saya teringat kepada seorang alim dari ulama yang berdiam hadirin sekalian di Saudi Arabia, cukup terkemuka. Dia menjalani operasi bypass. Setelah menjalani operasi bypass berhasil, tahu-tahu beberapa jam kemudian terjadi perubahan yang amat betul-betul mengejutkan. Darah yang tadinya berjalan dengan lancar mengalami pergumpalan. Sering kali terjadi hal-hal seperti ini pada kasus operasi. Terjadi penggumpalan, sewaktu diperiksa, kondisi pasien dalam keadaan sesak. Akhirnya dokter bersama-sama memutuskan untuk mengulangi operasi kembali. Untuk melakukan operasi ulang. Operasi yang pertama baru dilalui. Waktu yang cukup panjang. Dalam keadaan terbius, harus melakukan kembali operasi tersebut. Akhirnya dokter memutuskan besok mereka akan mengulangi operasi kembali. Sedangkan sang pasien di tengah-tengah hadirin sekalian kesedihannya, kedukaannya, dia berdoa memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitu dia memperbanyak selawat hadirin sekalian, setelah tasbihnya kepada Allah, esok pagi sewaktu akan dioperasi menjalani pemeriksaan ulang. Ternyata waktu mereka melakukan pemeriksaan ulang, mereka melakukan EKG kembali, mereka melakukan pemeriksaan, ternyata mereka temukan pembuluh darah yang tadinya hadirin sekalian mengalami pergumpalan kembali dalam keadaan lancar. Oleh karena itu hadirin sekalian, tak heran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk nabi. Selawat dari Allah limpahan rahmat, selawat dari malaikat hadirin sekalian menambah kemuliaan bagi nabinya di tengah-tengah penduduk langit. Lalu Allah mengajak kita kaum mukminin untuk berselawat kepada Rasulullah hingga Rasul menjadi sebutan di langit di tengah-tengah para malaikatnya, sebutan di tengah-tengah orang yang beriman, dan Allah satukan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rahmatnya. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak orang mengabaikan selawat dan beranggapan seolah-olah selawat ini hanya merupakan pekerjaan orang-orang kampungan. Padahal ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, malaikat, dan Allah mengajak orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertaubat kepada Allah, memperbanyak zikir kita, tasbih kita, beristighfar kepada Allah, berselawat kepada Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala angkat wabah ini dari kehidupan kita, kehidupan bangsa kita, dan Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَتَعَالَوْا جَمِيعًا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَسْتَجِيبُ إِلَى نِدَاءِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ادفع عنا يا ربنا عن سائر المسلمين وبلاد المسلمين الأذى والوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن واصرف عنا السوء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير واخرجنا يا ربنا من الظلمات الى النور واهدنا الى صراطك المستقيم. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من جندك فان جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فان حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة نبيك محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.